Jadi guys, ini kita lagi di Umbul Ponggok, tempatnya itu di Klaten. Jadi menurut saya di sini itu sangat seru dan super affordable buat para turis-turis karena HTM-nya sendiri itu 15.000, sangat murah sekali dan sangat affordable buat kantong-kantong turis ataupun anak pelajar juga. Harga makanannya juga terjangkau untuk tempat wisata dan airnya itu bersih, jernih. Jadi kalau kita mau food sana kan tuh kayak spotnya bagus banget buat teman-teman. Dan juga itu kalau misalnya buat saran sih mungkin suatu saat mungkin kolam renangnya bisa ditambah lagi ya yang keramikan buat anak-anak atau buat yang dewasa biar kayak ada sensasinya yang lebih senang gitu loh. Tapi walaupun gini aja sih udah bagus banget sih, udah keren. Di kolam renang Umbul Ponggok ini masyarakat tambah antusias untuk hadir. Resepnya seperti apa Mas Yanto? Ya, ini tetap kami yang kami utamakan adalah keselamatan, karena makanya kami juga ada tim SAR-nya karena ini kolam alami yang kedalamannya tinggi, jadi kami keselamatan kami utamakan. Yang kedua ada efek kenangan. Di sini ada foto underwater, mereka bisa foto-foto di bawah air dengan aman, nyaman. Itu salah satu yang kita unggulan kami. Itu yang menjadi unggulan kami di Umbul Ponggok ini, sehingga mereka akan datang lagi. Yang kedua, kami ada walker. Walker itu jalan-jalan di bawah air dengan menggunakan helm khusus. Itu satu-satunya di Indonesia dengan di air tawar. Kalau laut banyak, tapi kalau air tawar hanya di Umbul Ponggok ini. Ini sudah berdiri sejak kapan dan mungkin resepnya untuk mempertahankan atau peningkatannya seperti apa? Karena di beberapa tempat mungkin muncul kemudian tenggelam. Ya, satu di sini kami selalu dalam setiap tahun itu kami melakukan perencanaan tiap tahun, Pak. Setiap akhir tahun kita membuat rencana program kerja untuk tahun ke depan. Jadi satu bahwa kenapa kita masih betul berjalan, katanya kita harus ada evaluasi. Nah, kadang teman-teman penggerak BUMDes itu dia tidak melakukan evaluasi, itu yang kurang. Makanya kami setiap 3 bulan kita evaluasi, kurang ya kita evaluasi, naik juga kita evaluasi. Itu yang mengapa BUMDes kami terus berjalan. Yang kedua, kami selalu meningkatkan kapasitas, baik dari karyawan, baik dari penduduknya, dari warganya. Kita selalu meningkatkan kapasitas untuk satu tentang Sabta Pesona, karena kami desa wisata harus disitulah program-program dari Pokdawis, kelompok sadar wisata untuk menerapkan ke desa, ke warga desa, ke karyawan, ke pengunjung untuk sadar tentang Sabta Pesona tersebut. Untuk antisipasi begitu muncul seperti jamur ya, munculnya BUMDes di beberapa desa, bagaimana untuk antisipasi itu? Untuk kompetisinya seperti apa? Sebenarnya setiap desa punya potensi masing-masing, punya keunikan masing-masing. Bagaimana kami terus untuk meningkat branding Ponggok ini seperti saat ini. Kami anggap bahwa BUMDes atau wisata tapi itu sebagai ayo kita maju bersama. Mereka bukan kompetitor, tapi ayo kita saling melengkapi. Kami nggak punya, mungkin kami nggak punya tubing, bisa ke tempat tubing. Kami nggak ada sarana anak-anak ke tempat anak. Saling melengkapi saja. Bukan waktunya kita untuk berkompetisi, tapi waktunya kita untuk berkolaborasi. Gitu, Pak. Untuk di BUMDes sendiri, Mas Yanto, statusnya? Saya di BUMDes sebagai manajer marketingnya. Sekalian humas dari BUMDes. Tapi lebih banyak di sini ya, di wisata renangnya ya? Bukan, kalau saya lebih ke kantor pusatnya. Kebetulan saat ini saya dapat tugas untuk diperbantukan di event lebaran ini di Umbul Ponggok. Saya lebih banyaknya di kantor. Harapan untuk para pengunjung? Harapan pengunjung, satu, jaga keamanan. Yang kedua, jaga kebersihan. Yang ketiga, ayo kita sebagai pengunjung yang cerdas, pengunjung yang selalu untuk meningkatkan kesan yang baik terhadap semuanya. Itu aja, Pak. Maaf, untuk ke dalam sendiri, artinya masyarakat selama ini, masyarakat Ponggok itu sendiri dengan adanya BUMDes ataupun beberapa
tempat wisata yang sangat Ya. menarik bagi masyarakat luar seperti apa? Untuk partisipasi warga Blonggok luar biasa karena kami menyadari bahwa inilah adalah jadi salah satu pendapatan buat desa. Sehingga dengan pendapatan desa, PAD-nya meningkat, program-program desa bisa berlangsung. Kami ada program satu rumah satu sarjana, ada program semua premi BPJS warga desa Blonggok dibayar oleh desa. Kemudian ada peningkatan gizi gratis dari manula dan lansia dan anak-anak balita. Itu salah satu program-program unggulan desa Blonggok. Dari mana? Dari pengelolaan sumber daya alam, sumber daya yang ada di desa Blonggok ini melalui BUMDes. Dikelola oleh BUMDes, nanti profitnya sebagian menjadi pendapatan asli desa. Gitu. Kalau tadi yang katakan masuk ke jaminan sosial kesehatan ya. Ya. Untuk jam sosteknya sendiri selama ini jam sostek untuk jaminan sosial ketenagakerjaan untuk warga Blonggok kan mungkin banyak pekerja mandiri. Nah, Ya. apakah sudah di cover ke sana ataukah sosialisasi belum ada untuk Kalau jam sostek sostek ini baru rencana di tahun ini. Tapi sebagian dari kalau dari Karan BUMDes sudah, yang itu yang belum, yang masyarakat rencana jam sosteknya. Tapi kami baru di jaminan kesehatannya. Kemarin Pak Kades menyampaikan insya Allah di tahun 2025 ini kita akan mengikutkan di jam sosteknya juga. Terima kasih. Mohon Mas Yanto. dukungannya, tetap semangat dari desa, kita maju dari desa. Terima kasih. Terima kasih Bang Yanto.